Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Kau Gantung Jasadku di Kamar Itu, part yang keempat. Part yang keempat ini sekaligus part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Apabila kalian belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti jalan ceritanya dari part yang pertama sampai part yang terakhir ini. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dio Seta ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimanakah akhir dari cerita ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Lanjut ke bagian yang keempat ataupun part yang terakhir. Aku membuka pintu kamar Santi secara perlahan. Sekilas aku teringat sosok makhluk yang pernah ada di kamar ini saat aku dan juga Mas Danan menjemput Santi. Merasakan kegelisahanku, Lintang segera menggenggam salah satu tanganku saat aku membuka pintu kamar Santi. Tidak ada siapapun ataupun tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Aku yakin sekali ada seseorang yang mengintip dari kamar ini saat kami masih di luar tadi. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa juga, Kinan, ucap Lintang. Aku semakin bingung. Kalau Santi tidak ada di rumah ini, berarti ia ada di mana? Perlahan aku keluar meninggalkan kamar Santi. Lintang menutup kembali pintunya, namun sekilas aku kembali merasakan seolah ada sesosok wajah yang memandangku tepat sebelum pintu itu tertutup. Perasaan merinding kembali menyelimuti tubuhku. Seandainya lebih lama di sini, mungkin hal buruk akan terjadi. Kita cabut sekarang, Lintang, ucapku. Lintang setuju dan ia membiarkanku berjalan di depan untuk meninggalkan rumah ini. Namun sebelum sampai pintu, aku mendengar suara dari kamar belakang. Ada suara, Tang. Dari kamar belakang ya? Aku mengangguk. Kami pun kemudian mengurungkan niat kami untuk kembali berpikir untuk mengecek kamar belakang. Kinan, perasaanku nggak enak nih. Kita cari orang lagi, ajak Mas Viro atau siapa. Lagian kan sudah mau maghrib, ucap Lintang. Sebenarnya aku setuju, namun setelahnya terdengar suara seseorang melantunkan lagu dengan menggumam dari kamar belakang. Entah mengapa aku merasakan bahwa itu adalah suara Santi. Itu Santi, Tang. Gak salah lagi, ucapku. Lintang menghela nafas mendengar reaksiku. Ya udah, kamu nunggu di sini. Gak akan aku biarin kamu ke kamar itu lagi, ucap Lintang. Aku pun menuruti ucapan Lintang dan menunggu di dekat pintu rumah. Lintang berjalan mengecek ke kamar belakang. Seiring dengan langkah kaki Lintang, tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka secara perlahan. Suara gumaman Santi terdengar semakin jelas. Aku melihat dari jauh sesuatu yang berada di kamar itu benar Santi, tapi dia berbeda. Wajahnya terlihat pucat pasi dan sambil tersenyum memainkan sisir di rambutnya. San, kamu ngapain di sini, San? Lintang mencoba mendekati Santi, namun Santi tidak menjawab dan malah tertawa kecil dan menatapku dari celah pintu. Lintang, dia kesurupan. Kita gak bisa biarin dia kayak gini. Aku benar-benar setuju dengannya. Lintang terlihat setengah mati melawan rasa takutnya dan membaca doa-doa yang cukup panjang. Aku tidak pernah menyangka di balik santainya seorang Lintang, ternyata dia juga cukup hafal doa-doa yang panjang. Mendengar itu mendadak wajah Santi berubah. Ia terlihat marah dan menatap ke arah Lintang. Santi berdiri dan juga bersiap menerjang Lintang, namun ia tertahan saat Lintang kembali mengeraskan doa-doa yang ia baca. Tinggalkan tubuh Santi, perintah Lintang dengan suara yang gemetar.
Makhluk di tubuh Santi tidak gentar sama sekali. Ia terlihat tidak bisa mendekat ke Lintang dan akhirnya berteriak dengan suara-suara aneh dan mencakar tubuhnya sendiri. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara pintu bergetar. Aku menoleh ke arah luar dan terlihat sepasang makhluk yang terbungkus kain kafan menatap dari depan kaca jendela seolah menahan kami untuk keluar dari situ. Tubuhku benar-benar gemetar seketika aku merasa kami sudah terjebak di rumah ini. Lintang, di luar ada pocong, ucapku yang segera berjalan mendekati Lintang. Makhluk di tubuh Santi semakin tersenyum melihat kami yang semakin takut. Tak cukup sampai di situ saja. Tidak jauh dari posisi Santi tiba-tiba terdengar suara tangisan bersamaan dengan munculnya sosok wanita dengan wajah mengerikan dengan tali menggantung di lehernya. Itu roh nilam ya? Tanya Lintang. Aku memperhatikannya lebih jelas. Semua yang terjadi pada roh itu persis sesuai yang diceritakan oleh Mbak Sarmi. Suasana tempat ini tidak pantas lagi disebut rumah. Saat ini tempat ini lebih pantas disebut dengan sarang makhluk halus. Kita cari jalan keluar lain, Kinan. Ada pintu belakang, ucap Lintang. Aku ingin menjawab namun tiba-tiba suaraku tidak keluar sama sekali. Tiba-tiba tubuhku menjadi panas dingin. Sesuatu seperti ada di sekitarku dan juga mengelilingiku. Samar-samar terlihat bayangan makhluk yang kulihat di kamar Santi di pikiranku. Aku menoleh pada Santi. Tiba-tiba dia terbaring lemah di lantai kamar dan berusaha untuk berdiri seolah sudah mampu menguasai dirinya. Lintang, tolong. Aku ingin berkata seperti itu, namun kata-kata itu tidak keluar sama sekali. Dan anehnya, wajahku tersenyum sendiri dan mengeluarkan tawa yang aneh. Makhluk yang merasuki tubuh Santi kini mencoba merasukiku. Kinan, kamu kenapa? Lintang yang menyadari kondisiku segera menghampiriku yang hampir terjatuh. Wajahnya terlihat begitu khawatir. Ia berusaha menahan rasa takutnya dan membacakan doa sambil menggenggam tanganku. Aku terus membaca doa yang sama dalam hati, berusaha bertahan agar makhluk ini tidak menguasai tubuhku. Tapi yang terbentuk di wajahku hanyalah senyuman aneh dari makhluk yang merasukiku. Keadaan semakin parah ketika sosok pocong yang sebelumnya ada di luar kini melayang-layang mengelilingi aku dan juga Lintang dan menatap kami dengan wajah yang benar-benar mengerikan. Bau busuk tercium di ruangan ini. Sepertinya keberadaan pocong itu yang membawa bau ini. Aku ingin melihat Bau busuk tercium di ruangan ini. Sepertinya keberadaan pocong itu yang membawa bau-bau tidak sedap ini. Aku melihat wajah Lintang yang mencoba memberanikan dirinya. Ia terlihat tidak berniat meninggalkanku sama sekali. Dengan pocong yang mengelilingi kami, aku yang kesurupan, sosok roh nilam yang terus menatap ke arah kami, Lintang masih terus di sini dan membacakan doa-doa untuk melindungiku. Keadaan semakin mencekam ketika kaca-kaca jendela mulai bergetar dan suara benda yang pecah dari arah dapur. Suara langkah kaki pun ikut mendekat ke arah kami. Aku hampir tidak dapat mempertahankan kesadaranku. Namun sebelum aku kehilangan kesadaran, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dengan keras. Bener mas, ada orang. Aku kenal suara itu. Itu suara Mas Wiro. Terdengar langkah beberapa orang yang juga ikut mendekat. Saat itu aku melihat senyum di wajah Lintang. Kalian hebat, bisa bertahan sejauh ini. Aku tahu itu adalah suara Mas Cahyo. Ia membacakan doa seperti yang kami bacakan sebelumnya. Namun ia membaca dengan lebih jelas dan seolah ada ketegaran yang kuat di setiap kata-katanya. Seketika aku kembali bisa menguasai tubuhku. Kini sosok kuntilanak itu menjauh bersama sosok pocong yang mengelilingi kami. Makasih Mas Cahyo, ucap Lintang yang segera membawaku mundur ke belakang mereka. Mas Cahyo membantu Santi yang masih terlihat lemah untuk menjauh dari kamar belakang.
Sudah, tenang saja. Habis ini semuanya akan kembali tenang, balas Mas Cahyo. Tidak beberapa lama kemudian, aku melihat Mas Danan datang menyusul masuk ke dalam rumah. Ia bersama dengan seorang perempuan yang umurnya lebih tua dari kami semua. Mereka langsung masuk menuju kamar belakang dan wanita itu memperhatikan setiap sisi rumah ini, seolah berusaha mengingat sesuatu. Matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis. "Itu siapa?" tanyaku pada Mas Cahyo. "Dia orang yang meminta tolong pada kami untuk menyelesaikan masalah ini," jawab Mas Cahyo. Dan aku tidak menyangka, ternyata keberadaan Mas Danan dan Mas Cahyo di tempat ini bukan sebuah kebetulan, melainkan ada seseorang yang meminta bantuan mereka. "Dia siapa?" tanyaku yang masih belum puas dengan jawaban Mas Cahyo barusan. "Mbak Vera." Mendengar jawaban Mas Cahyo, seketika aku dan Lintang menoleh ke arah kamar itu, menyaksikan apa yang ada di sana. Mengetahui Mas Danan dan juga Mbak Vera mendekat, sosok hantu di rumah ini terlihat marah dan mencoba menyerang mereka berdua. Namun Mas Danan tetap tenang di sisi Mbak Vera. Mas Cahyo hanya berdiri menatap semua makhluk itu dengan wajah yang sangat kesal, dan seketika terdengar suara auman hewan buas menggema di rumah ini bersamaan dengan kemunculan bayangan menyerupai kera raksasa. "Sekali saja kalian menyentuh temanku, akulah yang akan kalian lawan." Mas Cahyo memberi ancaman yang membuat semua makhluk di ruangan ini mundur. Aku takjub dengan apa yang dia lakukan. Makhluk yang sedari tadi membuatku dan juga Lintang dalam keadaan bahaya bisa ketakutan hanya dengan kertakannya. "Nilam, ada yang mau ketemu," ucap Mas Danan. Sebuah doa dibacakan Mas Danan sambil menyentuh kepala Mbak Vera. Seketika Mbak Vera seperti melihat sesuatu. "Maafin aku, Nilam." Suara Mbak Vera terdengar parau, mencoba menahan tangis melihat sosok Nilam saat ini. "Aku udah ngebuat kamu sampai seperti ini. Maafin aku, Nilam." Kali ini Mbak Vera tidak dapat menahan tangisannya hingga air mata menetes di lantai rumah itu. "Mas Danan, Mas bisa nolong Nilam kan? Apa yang harus saya lakukan supaya Nilam bisa tenang?" ucap Mbak Vera setengah memohon kepada Mas Danan. Mas Danan kemudian tersenyum dan menatap ke arah Nilam. "Nilam sudah memaafkan kamu sejak dulu." "Maksud Mas Danan gimana?" "Benar, aku tidak mengerti maksud Mas Danan. Kalau memang Nilam sudah memaafkan Mbak Vera, kenapa Nilam masih gentayangan? Dan kenapa juga harus membawa Mbak Vera ke sini? Roh Nilam tidak bisa tenang karena setan-setan yang dikirimkan melalui santet oleh keluarga Bira masih menahannya di sini. Merekalah yang mengganggu penunggu kos dan juga membakar dendam roh Nilam," jelas Mas Danan. Aku menoleh ke arah Mas Cahyo, berharap ada penjelasan lain darinya. Sebenarnya itu mudah, membersihkan sisa santet ini setelah menemukan perantaranya. Tapi sebelum menolong mereka yang telah tiada, lebih penting menolong mereka yang masih hidup, ucap Mas Cahyo sambil mengarahkan matanya ke arah Mbak Vera. Roh Nilam mendekat ke arah Mbak Vera. Mas Danan membacakan doa pendek dan seketika wajah roh Nilam berubah. Wajahnya terlihat cantik tanpa luka di wajahnya. "Dendamku hanya kepada Bira dan keluarganya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak menaruh dendam kepadamu. Kita teman, jadi jangan merasa bersalah lagi." Itu yang mau Nilam sampaikan, ucap Mas Danan. Seketika raut wajah Mbak Vera berubah. "Setelah semua yang aku lakukan, kamu masih nganggap aku teman," ucap Vera. Roh Nilam mengangguk sambil tersenyum. Sekali lagi air mata Mbak Vera tertumpah dengan suara tangisan yang memenuhi ruangan. Semua yang ada di ruangan ini pasti merasakan sakitnya beban yang Mbak Vera tanggung selama ini. Mbak Vera sebelumnya sudah mau bunuh diri. Rasa bersalah menghantuinya bahkan walau sudah terlewat bertahun-tahun, ucap Mas Cahyo. Akhirnya aku mengerti.
Tujuan utama Mas Danan dan juga Mas Cahyo adalah menyelamatkan Mbak Vera dari rasa bersalah yang menghantuinya. Sudah Mbak Vera, kita anterin Nilam saja supaya bisa tenang ya, ajak Mas Danan. Mbak Vera pun mengangguk dan Mas Danan memimpin untuk membacakan doa. Kami pun mengikutinya dengan harapan setiap doa kami bisa mengantarkan Nilam untuk beristirahat dengan tenang setelah semua siksaan yang ia alami selama hidup dan juga matinya. Perlahan roh Nilam menghilang dari kamar belakang yang menyimpan banyak cerita mengerikan itu. Aku menarik nafas lega, mengetahui akhirnya masalah tentang Nilam bisa selesai. Mas Wiro, Mas Lintang, bisa bantu bawa mereka ke tempat yang aman dulu. Masih ada yang harus kami selesaikan di sini, ucap Mas Cahyo. Mereka menyanggupi dan juga membawaku, Santi, dan juga Mbak Vera untuk menunggu di angkringan Mas Wiro. Tepat sebelum meninggalkan rumah itu, sekali lagi aku memperhatikan sekeliling rumah ini. Mungkin saja Mas Cahyo dan juga Mas Danan ingin membersihkan sisa-sisa santet yang dulu dikirimkan oleh Bira dan keluarganya ke rumah ini. Aku menoleh terakhir kali ke arah dua pemuda itu. Seingatku saat masuk tadi aku tidak melihat Mas Danan membawa benda apapun. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ada sebilah keris di genggamannya? Mas Wiro menyajikan beberapa gelas teh hangat untuk kami. Sebagian posisi tenda ditutup agar tidak ada pengunjung yang datang selain kami. Setidaknya sampai kami semua mulai tenang. Mas Wiro, pisang gorengnya sebakul ya. Terdengar suara Mas Cahyo yang memasuki tenda. Sebakul? Itu perut apa gudang sembako? Ledek Mas Danan membalas ucapan Mas Cahyo. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk mereka menyusul kami ke sini. Mereka datang dengan santainya seolah tidak ada kejadian besar sebelumnya. Sudah beres masalahnya Mas? Tanya Mas Wiro. Mas Cahyo ini duduk di dekat Mbak Vera dan melepas sarung yang hampir tidak pernah lepas dari bahunya. Ia menunjukkan beberapa benda dari balik sarung itu. Ini perantara santet yang dikirimkan oleh Bira dan keluarganya, ucap Mas Cahyo. Lalu aku berdiri dan juga memperhatikan benda-benda itu. Ada sebuah kain kafan dengan tanah kuburan di dalamnya, sebuah tusuk konde yang terbuat dari kuningan, dan benda-benda lain berupa kertas dengan berbagai tulisan. Melihat benda itu saja aku sudah merinding. Ya bukan karena bentuknya yang menyeramkan, tapi karena masih ada manusia yang memiliki hati jahat, yang memanfaatkan benda-benda dan ilmu-ilmu hitam seperti itu. Mas Danan, berarti kosannya sudah aman untuk kami tinggali. Kita bisa tidur di sana kan malam ini? Tanyaku memastikan. Sudah, tapi jangan lupa terus berdoa supaya rumah kos itu dijauhi sama roh ataupun makhluk yang berniat buruk, jawab Mas Cahyo. Berarti sudah nggak ada masalah makhluk halus di rumah itu, Santi ikut memastikan. Bukan nggak ada, tapi udah nggak ada yang akan mengganggu lagi. Penunggu asli rumah itu masih di sana, jelas Danan. Ingat, sosok menyerupai Mbak Rini yang memperingatkan Mbak Kinan sebelum kejadian kemarin. Itu adalah penunggu rumah itu yang mencoba melindungi kalian. Aku memang teringat kejadian itu. Seandainya itu memang benar, semoga saja keberadaannya tidak bersinggungan denganku dan penghuni kos yang lain. Malam itu aku dan juga Santi memutuskan untuk kembali tidur di kos dan memberi kabar kepada Budi. Hampir semua yang diucapkan Mas Danan benar. Rumah ini sudah kembali nyaman, persis seperti alasan awal aku memilih tempat ini untuk ditinggali. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, aku endang berada di motor Lintang menuju rumah Mbak Sarmi setelah menyelesaikan perkuliahan pagi itu. Dari jauh aku melihat Mbak Sarmi duduk menikmati udara segar di teras rumahnya. Kali ini ia melamun sambil tersenyum. Kula nuwun Mbah, permisi Mbah, ucapku sambil salim kepada Mbak Sarmi yang disusul oleh Lintang. Ngelamunin apa Mbah? Tanya Lintang mencoba menggoda, namun Mbah hanya menjawabnya dengan senyuman.
Mbah sudah dengar ceritanya belum? Tanyaku. Mbah bergeser sedikit dan juga mempersilahkanku untuk duduk. Nilam sudah tenang ya, Nduk? Ucap Mbah Sarmi. Iya Mbah, tahu dari siapa? Tanyaku dengan heran. Mas Danan sama Mas Cahyo ya? Ucap Lintang mencoba menebak. Mbah tersenyum lagi. Kok kamu tahu? Tanyaku pada Lintang. Lihat tuh, ada pisang setumpuk di sana. Sudah pasti itu bukan hasil panen Mbah. Siapa lagi yang bawa kalau bukan Mas Cahyo? Jawab Lintang. Benar ucapan Lintang, sudah ada tumpukan pisang yang terlihat di sana. Namun aku ragu Mbah bisa menghabiskan itu semua. Kami pun menceritakan kejadian saat menenangkan roh Nilam. Mbah pun memperhatikan ceritaku dengan seksama dan dengan mata yang berkaca-kaca. Syukur Nduk kalau begitu, kamu sudah bisa tenang di alam sana, ucap Mbah Sarmi sambil beberapa kali menatap langit. Setelah beberapa lama kemudian berbincang, terlihat sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah Mbok Sarmi. Seorang wanita turun dari sana. Aku memperhatikan wanita itu dan dalam sekejap aku bisa mengenalinya. Itu adalah Mbak Vera. Wah, Kinan, Lintang di sini juga ya? Ucap Mbak Vera yang segera salim ke Mbok Sarmi yang terlihat sangat bingung. Aku Vera Mbah, temannya Nilam. Ucapnya memperkenalkan diri sambil setengah duduk di hadapan Mbak Sarmi. Mbak Sarmi mencoba mengingat dengan cukup lama, hingga akhirnya ia tersenyum dan mengelus-ngelus rambut Mbak Vera. Ya ampun Dok, sudah lama banget, kenapa baru mampir ke sini? Ya maafin Vera Mbah, Vera punya salah sama Nilam, tapi sekarang semua kan sudah selesai, jelasnya. Nilam gak marah sama kamu, Mbah pengen bilang itu Dok. Kali ini mata Mbak Sarmi berkaca-kaca lagi. Mbak Vera pun segera memeluk Mbah Sarmi. Maafin Vera ya Mbah. Tidak banyak kata-kata setelahnya, hanya pelukan hangat dan juga tetesan air mata yang menular hingga ke mataku sekarang. Kami melanjutkan pertemuan ini dengan obrolan ringan sampai Mbak Vera mengeluarkan sebuah benda, kebaya berwarna hijau. Mbah, dulu Nilam pernah bilang ke Vera, dia bilang pengen beliin Mbah kebaya warna hijau, katanya buat dipakai ke hajatan-hajatan kampung. Ini sekarang Vera bawain, ucap Mbak Vera. Nilam masih inget toh Nduk, ucap Mbak Sarmi sambil tersenyum. Mbak Vera hanya mengangguk mengiyakan sementara Mbah sudah memeluk kebaya hijau itu dengan wajah yang sumringah. Aku merasa perbincangan mereka akan semakin dalam dan mengajak Lintang untuk meninggalkan mereka saja. Mungkin kami akan sering mampir ke tempat ini, sekedar untuk menikmati ketenangan sambil menemani Mbak Sarmi. Kita mau kemana habis ini? Alun-alun lagi aja yuk, tanyaku pada Lintang. Lintang menggeleng. Terus kemana? Ada tempat seru, tapi agak jauh. Kamu siap gak? Tanya Lintang. Aku mengangguk dengan semangat. Namanya Bukit Bintang. Habis ini balik ke kos dulu ambil jaket, terus kita berangkat. Emangnya mau ngapain kita ke sana? Aku cuma mau nunjukin sama bintang-bintang di sana kalau yang namanya Kinan itu jauh lebih cantik dari bintang manapun yang bisa dilihat di tempat itu. Iya, aku tahu. Saat ini wajahku sedang memerah. Tidak ada respon lain yang kupikirkan selain memukul punggungnya dari belakang sambil berteriak. Dasar Lintang gombal seperti itu. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Lintang, tapi sepertinya aku tahu kalau di balik helmnya itu Lintang sedang tersenyum dengan reaksi saltingku ini. Dan akhirnya cerita pun selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini. Dan untuk kalian yang belum menonton part-part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian ini mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe, dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini.
Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila narasi saya mungkin kurang jelas, ataupun kecepatan, ataupun bahkan mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apapun yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan juga pembelajarannya ya teman-teman. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Dan jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua dalam menjalani hidup ini ke depannya. Ya, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian ya teman-teman, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.